di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Tuhan Yesus menggunakan istilah pokok anggur atau pohon anggur. Bagi orang-orang Ibrani, istilah ini bukanlah hal yang baru, karena tanaman anggur merupakan tanaman yang lazim ditanam oleh banyak orang pada masa itu. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan anggur seringkali dihubungkan dengan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Yesaya 5 ayat 1-7, Hosea 10 ayat 1, Mazmur 80 ayat 9. Maksud penggunaan istilah ini adalah agar para pendengarnya, murid-muridnya, mudah memahami maksud dan isi pengajarannya. Ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1-8, yaitu Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, murid-muridnya sebagai ranting, dan Bapa dilukiskan sebagai pengusaha atau tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. 1. Pengusaha Allah Bapa. Kata pengusaha dipakai dalam makna pemilik atau majikan. Dalam terjemahan King James Version disebutkan bahwa my father is the husbandman, yang berarti Bapakku adalah petani yang mengerjakan secara langsung kebun tersebut. Pengertian ini lebih dekat dan tepat karena pada teks ini Yesus mau menunjukkan bahwa Sang Bapa akan terjun langsung, merawat langsung, atau bahkan bekerja secara langsung dalam merawat, menata, memperbaiki, dan mengobati pokok anggur di kebun anggur miliknya. Tujuan pemilik kebun anggur menanam pohon anggur adalah supaya mendapatkan hasil, yaitu buah anggur yang banyak. Yesus menjelaskan bahwa Bapa di sorga adalah sang pemilik kebun anggur yang juga menginginkan buah dalam kehidupan orang percaya. Ayat 1. Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kasih Bapa sebagai pemilik kebun anggur yang terus merawat, memelihara dan mengusahakan agar pokok anggur tersebut menghasilkan buah yang banyak dengan cara membersihkan. 2. Pokok anggur Yesus Kristus. Pernyataan akulah menampilkan aspek paling penting dalam pelayanan pribadi Tuhan Yesus, yang sifatnya meniadakan semua cara-cara lain, karena berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Dalam konteks ini Tuhan menyatakan langsung kepada para muridnya bahwa hanya Dialah satu-satunya pokok anggur yang asli dan benar, sumber kekuatan dan kehidupan yang benar. Di luar Dia, tidak mungkin ada lagi pokok anggur yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Yesus ingin menyampaikan suatu pesan terselubung di dalamnya, yaitu kamu harus berhati-hati bahwa sebenarnya ada juga pokok anggur yang tidak benar, sepertinya berkuasa dan seolah-olah membawa kehidupan namun menuju kebinasaan, pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Untuk itulah Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka agar mereka benar-benar mengenal pokok anggur yang benar itu dan harus tetap menggantungkan segala aspek kehidupan kepadanya. 3. Ranting manusia. Tuhan Yesus menyebutkan tentang keadaan manusia secara umum digambarkan dengan ranting yang tidak berbuah yang akan dipotongnya. Ayat 2. Ia akan menjadi kering, dibuang ke dalam api. Ayat 6. Dan ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya menghasilkan buah lebih banyak. Dalam perikop ini Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang ranting yang berpotensi menghasilkan buah banyak, sebab itulah yang menjadi kerinduan Bapa, sang pemilik kebun anggur. Ayat 8. Bagaimanakah ranting itu bisa menghasilkan buah yang banyak? Memiliki persekutuan secara pribadi dengan pokok anggur. Pada bagian ini yang ditekankan adalah tetap tinggal di dalam Yesus, sebab di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 4 dan ayat 5.
Istilah tetap tinggal dipakai 40 kali dalam seluruh Injil Yohanes, termasuk 11 kali dalam pasal 15. Kata ini berarti tinggal menetap. Setelah seorang percaya kepada Kristus, ia tetap tinggal di dalam Kristus melalui persekutuan dengan firman-Nya dan di dalam doa. Sahabat Iktus, Bapa di sorga menginginkan agar kita menghasilkan buah secara maksimal. Buah dapat berarti buah kepribadian yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi juga buah pelayanan. Agar kita menghasilkan buah secara efektif, maka kita harus melekat hanya kepada pokok anggur yang benar. Ini adalah gambaran persekutuan pribadi dengan Tuhan, baik melalui firman Tuhan dan doa. Setelah saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak langsung menghasilkan buah yang lebat. Sampai pada suatu hari, Tuhan Yesus menyadarkan saya agar saya lebih banyak menghasilkan buah. Saya harus dibersihkan oleh kuasa firman yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saya di dalam kebenaran. Sehingga saya menjadi semakin bergairah dalam mengikut Tuhan dan menghasilkan buah yang bernilai kekal. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah yang diinginkan Bapa sebagai pengusaha kebun anggur? Apakah artinya saya tinggal tetap di dalam Yesus sebagai pokok anggur? Apa yang dapat saya lakukan untuk menghasilkan buah yang banyak? Tuhan Yesus, setelah hari pertobatan saya memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu denganmu, dan saya sangat menikmatinya. Saya ingin hidup saya menghasilkan buah yang bernilai dalam kekekalan. Saya membutuhkanmu Yesus untuk memberikan kekuatan rohani tiap-tiap hari melalui firman Tuhan dan doa. Biarlah apa yang menjadi keinginan Bapa juga menjadi keinginan saya sepanjang hidup. Amin. Sebab di luar Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.